sebagai kan Mbak Nay ini sekarang ini akhir-akhir ini sebagai public figure ini sedang apa ya istilahnya semakin dikenal ya oleh kalangan masyarakat dan itu pasti juga tidak terlepas dari apa ujaran-ujaran konotasi negatif yang masuk ya seperti ujaran kebencian, hate speech seperti itu. Tapi sosoknya Mbak Nay ini kan orang yang santuy ya dari tadi santuy, fleksibel. Itu sebenarnya ada rahasianya nggak sih Mbak? Enggak. Maksudnya ketika orang bilang ini gini, pembulian istilahnya. Banyak orang kayak di Korea itu K-pop, artis K-pop itu kan kalau dibully ada yang sampai bunuh diri. Tapi kalau dari keluarga Gus Dur, dari Mbak Nay sendiri, ini kok bisa kebal terhadap bullying? Ada rahasianya, ada ilmunya Mbak Nay, yang mungkin apa sih? Ini bisa di-sharingkan ke teman-teman di sini loh, bahwa teman-teman milenial ini kadang nggak tahan dengan pembulian. Kadang mereka sudah merasakan melakukan hal yang benar, dibully sedikit langsung salah wis, stop. Tapi kan kalau Mbak Nay enggak, tetap go. Ini pertama itu kan yang saya munculkan di apa namanya di gambaran di sosial media. Semua orang pasti akan lebih banyak munculin yang kondisinya lagi oke. Tapi kan Mas nggak lihat waktu saya garuk-garuk tembok, nangis-nangis, nggak lihat. Ayo teman-teman kan gimana saya apa namanya meratap-ratap nggak bisa enggak. Rahasianya adalah pakai Nah ini aja. teman-teman perlu catat ya, catat kalau perlu di record ini. Penting ini rahasia dari Mbak Nay. Gini, itu bukan sesuatu yang mudah, saya akuin. Sama sekali nggak mudah. Yang namanya dibully, apapun bentuknya, oleh siapapun, itu nggak enak. Gitu. Saya tahu rasanya kayak apa, saya tahu sakitnya seperti apa. Nah, tapi dan saya paham kalau ada teman-teman bilang, saya nggak kuat, ya nggak apa-apa. Itu manusiawi. Nggak apa-apa, nggak ada yang mewajibkan harus kuat. Gitu. It's okay. Gitu. Dan karena gini, karena kita nggak perlu menormalisasi bullying. Ya udah, nanti juga namanya juga orang bully, namanya juga manusia, kan mereka akan ngomong apa aja yang mereka mau. Kita nggak usah menormalisasi itu. Ketika ada orang membuli, itu sesuatu yang salah. Sudah, titik. Gitu. Nah, tapi bahwa dengan kita ngomong kayak gitu, apakah orang akan berhenti membuli? Ya enggak. Maka juga penting buat kita untuk kemudian punya ketahanan. Kita perlu membedakan antara yang namanya bullying, hate speech, ya ujaran kebencian, atau sekedar kritikan. Yang tadi dibilang sama Mas Inu. Banyak hari ini yang nggak bisa membedakan antara kritikan dengan ujaran kebencian. Nah, itu yang perlu kita bedain juga. Atau cuma ngetrol. Nah, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang bentuknya ujaran kebencian, penuh dengan ancaman, ada hal-hal yang bisa dilakukan berkaitan dengan peraturan. Ada hukum yang mengatur itu. Kita bisa ambil tindakan di situ. Kalau itu dilakukan di sosial media, ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Misalnya, report spam. Minta bantuan teman-teman lain untuk mereport. Aku dapat ujaran kebencian loh. Ujaran kebencian itu benar-benar didasarkan pada identitas kita, sesuatu yang kita nggak punya hak, nggak punya kontrol, memang kita miliki, terus kemudian kita dibully karena hal itu. Nah, itu kita sangat berhak untuk melawan, dalam artian kita bisa mereport atau segala macam. Atau kalau mau sekalian dilaporkan ya bisa. Ada undang-undangnya gitu. Kita bisa melakukan tindakan itu. Tapi kalau misalnya itu adalah kritikan, dia ngomongnya tanpa kebencian, ya kita belajar untuk melihat. Oh, dia ngomongnya nggak sebenarnya nggak pakai kebencian sih, cuman nggak enak aja sih emang dikritik gitu.
Maka itu beda lagi pendekatannya. Kalau misalnya kemudian memang bentuknya bullying, ada banyak yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah gini, nggak usah maksa harus punya mental baja untuk melakukan sosial media. Nggak apa-apa kok. Kalau kalian nggak mau bersosial media juga nggak apa-apa. It's okay. Kalau kalian mau puasa dari sosial media juga nggak apa-apa. Berhenti dulu. Ketika itu, terutama kalau itu sudah berefek pada kesehatan mental kalian, mungkin kita perlu step back. And it's okay. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti aku ketinggalan, aku nanti nggak hits, aku nggak nanti aku dianggap payah banget atau apa. Nggak usah mikir itu. Yang penting kesehatan mentalnya dulu. Itu jauh lebih penting. Gitu. Tapi saya juga mau ngomong sesuatu bahwa semua orang tuh punya haters. Jangankan orang, Tuhan aja punya haters. Iya. Apalagi kita. Semuanya ada hatersnya. Satu hal yang perlu kita ingat, kalau kita kemudian misalnya dibully atau ditekan atau apapun karena apa yang kita yakini, ucapkan selamat pada diri Anda. Karena itu artinya Anda sedang memperjuangkan sesuatu. Oke. Ya. Luar biasa. Itu ya yang memang harus kita pegang ya. Ini makanya rahasia kenapa dari tadi Mbak Nai itu bisa enjoy, teman-teman bisa ketawa-ketawa, fleksibel, sudah kebal, dan itu tadi triknya sudah dibagi. Nah, kalau misalnya itu dari sisinya Mbak Nai, kalau mungkin dari Bante Dhamma Subbo, apakah pernah ini Bante dapat pengalaman dibully, diteror seperti itu? Bagaimana Bante? Duh, Bantenya hilang. Di mute Bante, ke mute. Biku ketika dulu saya baru-baru tahun 80-an nih, kan biku belum sebanyak sekarang, kemudian media juga belum semudah sekarang, masih barang langka. Biku kan dilihat barang aneh, meskipun di sini gudangnya biku. Ketika zaman Hindu, Buddha, ya kan, ya gudangnya biku. Tapi kan 500 tahun orang tidak lihat lagi biku itu di tengah masyarakat. Maka begitu biku muncul lagi di tengah masyarakat kan dikira barang aneh. Ini makhluk apa gitu kan? Ya biasa dulu jadi gitu. Kalau di terminal, di stasiun, di pelabuhan, atau di airport gitu. Orang deket-deket bukan ngejak diskusi tentang pengalaman hidup atau pandangan hidup. Mereka deket-deket tujuannya apa? Mas, nomornya mau keluar berapa? Begitu ceritanya. Jadi kira minta nomor. Nah, beginilah yang namanya topong rame. Tadi kan ada istilah topong rame. Bertapa di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita tidak menyendiri nun jauh di sana. Kita tetap di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita mempunyai batasan-batasan, mempunyai pengendalian-pengendalian. Nah, ini adalah kualitas kehidupan dapat diukur dari cara berhubungan sosial. Pinter, bener, kober. Saya belum lama memunculkan ini berapa tahun terakhir. Pinter, bener, kober. Nah, karena bahasa teknis, bahasanya kaum akademis ini ada istilah kaum ideologis, dinamis, dan pluralis. Pinter, bener, kober. Ya ini orang-orang yang bertapa di tengah masyarakat. Gus Dur itulah orang pinter, bener, kober. Pinter secara keilmuan, bener bisa diterima oleh banyak kalangan. Kober itu peduli, entengan. Tidak ada
Nah, kadang-kadang ada orang pinter tetapi belum tentu benar. Kepinterannya nggak bisa diterima oleh banyak kalangan. Ada yang sudah pinter, bener, tapi juga jaim, jaga image. Nah, nggak kayak Mbak In kayak santai. Enjoy. Nah, Bante, sebenarnya kalau nyambung tadi ya nilai tadi 3 tadi yang bagaimana kualitas kehidupan. Nah, ini menyambung ke pertanyaan terakhir saya ya, untuk ke Bante sendiri. Menurut Bante tentang gimana sih apa ya harapannya seorang dari Bante dan Mas Subo ini untuk pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini loh, agar mereka itu bisa perannya aktif sebagai urat nadi ya, penjaga persatuan Indonesia. Karena kan itu sudah dicanangkan sebenarnya dari leluhur kita 92 tahun yang lalu tanpa kehilangan identitas budayanya. Menurut Bante, bagaimana kalau dikaitkan ke tadi tentang pinter, bener, kober? Harapannya untuk mereka, khususnya ya yang ada di forum ini seperti apa, Bante? Ya, yang pertama, marilah kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Bukan orang, tapi bangsa. Bangsa Indonesia. Saya pernah diajak melakukan perjalanan di Amerika. Berbicara di 14 kesempatan. Saya sebagai orang Indonesia lahir di Jawa. Saya juga menggunakan bahasa Indonesia dan saya selipi bahasa Jawa. Biar mereka tahu ini loh bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang Indonesia yang lahir di Jawa. Gitu. Saya enggak gengsi kok. Kalau mau terjemahkan sudah ada lah. Kalau kan saya ngoyo-ngoyo belajar bahasa Inggris, lah apa artinya dia kan enggak tahu kalau saya orang Indonesia dan lahir di Jawa. Gitu kan? Nah, kadang-kadang orang itu di sini gengsinya itu loh. Orang sekolah luar negeri itu kan enggak cari ilmu, cari gengsi. Ya toh? Makanya selesai sekolah masih bingung, plongo-plongo, enggak bisa ngapa-ngapa. Lah orang kadang-kadang termakan oleh gengsi. Nah, gitu kan? Nah, ini pertama. Mari saudara-saudaraku, adik-adikku yang aku cintai, berbanggalah jadi bangsa Indonesia yang ada segala-galanya. Belahan dunia lain belum tentu bisa melihat matahari setiap hari. Bahkan ada daerah tutup bagian tertentu dalam 1 tahun melihat matahari itu hanya beberapa bulan, dalam 24 hanya beberapa jam. Di sini kita itu 24 jam kita tuh mandi dengan matahari, cahaya matahari, kurang opo. Ya toh? Nah, untuk hidup saja di Indonesia enggak repot. Sampai di luar negeri, di negeri tertentu, nek ora mangan apa ora kerja ya ora mangan. Tenan kuwi. Nah, sampai ning kene wis ta. Orang duwe penggawean. Wani rabi, malah kadang sak bergoto iki loro pisan lho bojone. Karena di Indonesia itu mudahnya untuk hidup. Nah, kecuali untuk hidup yang lebih itu memang butuh ilmu. Ya, untuk ngakali temen itu butuh ilmu, untuk kaya raya melimpah-limpah itu ya butuh tambahan ilmu. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tanpa harus belajar ilmu apa saja, itu hanya ada di Indonesia. Gitu? Apalagi banyak sahabat. Kalau di sini orang tua-tua dulu mengatakan, nak, ingat ya, sahabat itu sama dengan 1 piring nasi. Artinya kalau tambah 1 sahabat, itu sama dengan tambah 1 piring nasi. Sehingga kalau banyak sahabat, tidak repot mencari makan. Kalau tidak percaya, sampai membuat ini sahabat-sahabat yang sekian banyak ini, sampai ratusan sahabat ini. Buat saja daftar kunjungan. Hari ini kunjung siapa, besok kunjung siapa, waktu jam makan. Berkunjung ke tempat sahabat, pasti ditawari mangan di Indonesia. Gitu? Watuk-watuk atau dem-dem pasti disamakan. Itu aja. Tapi di luar negeri tertentu, jangan mimpi saja jangan. Kalau sampai di, nah itulah kebanggaan dari orang Indonesia. Apa yang bisa dibanggakan?
adalah kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan Indonesia yang tidak ada di negara lain. Nah, sekarang dunia ketiga yang ngiler tentang Indonesia mempunyai cara-cara agar generasi kehilangan kebanggaan pada Indonesia. Dicabut dari akar Indonesia. Apa yang dicabut? Cara berpikirnya. Nah, ini penting. Nggak cinta dengan budaya Indonesia, nggak cinta dengan makanan Indonesia, nggak cinta dengan bahasa Indonesia, nggak cinta jadi bangsa Indonesia. Itu. Nah, kalau suatu generasi sudah tercabut dari budaya kearifan lokal, dia akan putus peradaban. Nah, kalau putus peradaban, dia sudah tidak kenal lagi dengan peradabannya sendiri, ini akan menjadi bangsa yang mudah digulingkan. Ini penting. Nah, yang kedua, jadi bangga menjadi bangsa Indonesia, cara membanggakan menjadi bangsa Indonesia, cari kelebihan-kelebihannya yang hanya ada di Indonesia. Bahasa saja coba, apalagi sampean di Jawa. Di Jawa ini punya 8 tingkat bahasa. Wah, itu hanya ada di bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini punya 8 pangkat bahasa, 4 ke atas, 4 ke bawah. Nah, ini memang pelajaran agak tua. Generasi masa kini mungkin tidak ngerti, tapi tidak apa-apa. Kamu harus ngerti ini. Apa 4 ke atas? Mangan, nedo, nedi, dahar, bujono. Lampat ke bawah apa? Mangan, badok, nguntal, nyekek, gaglak. Loh. Sampai enggak ngerti dong? Pada itu kekayaan Indonesia. Itu kekayaan kita. Iya, betul. Kalau begitu kan enggak bangga. Nah, sampai nunggu negeri tertentu, mangan apapun yang dimangan satu kata. Mangan. Itu hanya apa? Lunch, apa? Eat, tok. Orang yang nganti 8 macam tadi, gitu. Nah, itulah kebanggaan. Jadi kebanggaan apa yang di Indonesia. Baik, dititipkan kepada generasi muda, karena generasi muda ini adalah penerus, penjaga bangsa dan negara. Apa sih Mbak Nay yang bisa Mbak Nay berikan ini untuk anak-anak, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, generasi milenial, generasi penerus bangsa ini? Sebenarnya Mbak Nay sendiri punya harapan apa untuk mereka supaya bisa berperan aktif membangun bangsa, menjaga persatuan, nggak bombardir hal-hal yang negatif. Intinya apa Mbak Nay? Pengen apa dari mereka ini? Kan Mbak Nay dengan kita kan nggak beda jauh ya umurnya, tapi Mbak Nay kan berpengalaman banget. Saya sih gini, saya banyak orang yang kemudian misalnya selalu ngomong bahwa generasi muda itu nanti begini-begini, begitu-begitu gitu. Saya bukan orang yang termasuk percaya hal kayak gitu. Jujur aja, saya malah merasa bahwa generasi muda sekarang gitu, at least generasi Z itu sudah menunjukkan banyak sekali capaian-capaian yang menurut saya luar biasa, yang patut sekali diucapkan selamat gitu, dan dihargai. Contoh simple, apa yang kita saksikan hari ini dilakukan oleh teman-teman muda, teman-teman kuliah gitu ya, melihat perkembangan masyarakat ketika misalnya kemudian melihat bahwa ada ketidakadilan yang terjadi gitu ya, dan mereka mau turun untuk melakukan sesuatu, itu buat saya luar biasa. Bahkan kalian itu jauh lebih baik daripada kelompok milenial seperti kami. Generasi Z itu sudah membuktikan bahwa mereka jauh lebih. Kami nih milenial nih nggak bercanda, tapi gini,
tiap generasi itu selalu menganggap setiap generasi yang di atas itu selalu menganggap generasi yang di bawah akan menjadi lebih buruk. But it's not true. Itu nggak benar kayak gitu. Untuk menunjukkan superioritasnya, kecenderungannya mereka adalah kemudian menganggap bahwa apa yang terjadi di generasi selanjutnya itu adalah sesuatu yang buruk. Padahal hanya karena caranya berbeda, bukan berarti mereka lebih buruk. Betul. Dulu kami juga digituin oleh generasi di atas kami, gitu. Tapi ya buktinya baik-baik saja. Gitu. Tapi poinnya gini, poinnya adalah dunia hari ini menjadi sangat terbuka. Teman-teman punya begitu banyak resource, teman-teman punya begitu banyak sumber yang bisa dijadikan kekuatan. Kalau kita mau menggunakan modal apapun, modal informasi, modal pendidikan, modal identitas, perbedaan identitas kita itu adalah kekayaan dan itu modal besar. Saya mau ngingetin adik-adik saya mau ngingetin semuanya bahwa demokrasi yang kita milikin hari ini itu nggak muncul secara tiba-tiba ya. Kebebasan yang kita punya hari ini itu nggak muncul secara tiba-tiba. Nggak tiba-tiba mak betunduk Indonesia jadi begini. Nggak. Ini ada perjuangan besar banget. Nah, jadi juga jangan membuat demokrasi kita hari ini sebagai sesuatu yang taken for granted. Jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang. Dia perlu dijaga. Karena kita dapetin yang nggak mudah, maka harus dijaga. Dia bisa hilang sewaktu-waktu. Hari ini banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin menghilangkan demokrasi. Entah dengan cara mengganti ideologinya, atau yang kedua, meletakkan kekuasaannya tidak di tangan rakyat, tidak di tangan masyarakat, dan untuk kepentingan publik. Tapi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah menjaga supaya api demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Merayakan perbedaan kita, merayakan keragaman kita, itu adalah salah satu cara untuk menjaga api demokrasinya tetap berjalan dengan baik. Kita punya modalnya, semua keragaman ini adalah kekuatan, adalah senjata. Saya selalu bilang, ya, kalau misalnya satu tim Avenger itu isinya semua jadi Iron Man, lebih mudah atau lebih sulit untuk ngalahin Thanos? Pasti lebih sulit. Kekuatan mereka adalah karena keberagamannya. Semua punya kekuatannya masing-masing. Kita punya itu. Jangan dibuang-buang, jangan disia-siain. Rayakan keberagaman kita. Jaga demokrasinya tetap berjalan dengan baik.